Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Dita Iklima dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 5 sekarang. Nah, di sini saya izin buat wawancara Bapak, diskusi sedikit tentang warung kaya ini. Iya. Tapi tema utama kita tuh ada di manajemen komunitas pemasarannya gitu. Sebelum masuk ke sesi diskusinya, mungkin saya mau tahu dulu bagaimana sejarah awal mula berdirinya warung kaya ini. Terima kasih, Teteh. Nah, jadi secara singkat, warung kaya ini dengan nama warung kaya baru setahun kemarin lah. Tapi nggak intens buka terus, nggak, kadang ada tutup ada buka. Nah, tapi beberapa bulan ke belakang udah full. Karena kemarin masih kerja, dulu itu masih kerja, jadi sambil kerja prepare pengen buka usaha. Nah, dan dari situ bangunlah ini. Sebenarnya ini udah ada sih, tempat ini udah ada. Ini sebelum jadi warung itu emang ada saung, ada kolam. Setelah desain kerja, ternyata pengen berusaha, konsepnya kafe atau warung lah gitu. Itu ini singkatnya, nanti bisa dikembangkan sambil kita jalan. Berarti sebelumnya tempatnya udah ada tapi belum ke konsep buat kayak gini ya? Belum. Hanya buat kalau pulang kerja ningis lah di sini gitu. Iya. Sama teman-teman atau yang berkunjungnya begitu lah. Tapi ini jadi tempat kalau menurut saya kan bagus ya, Mas. Sebagus ini tuh emang dibuat konsepnya gitu. Ya desainnya emang kayak gini buat nantinya dijadiin warung atau enggak, asalnya mah enggak. Asalnya enggak. Baru kepikiran. Nah, pas udah desain kerja, terus pengen usaha, tadinya mau di kampus di yang Jalan Suci sama teman-teman. Tapi kata ibu, ngapain jauh-jauh? Di sini juga mahasiswa mau banyak. Iya. Kampus UPI ada, kampus Rumah ada, sana yang Hai Budaya ada di kawasan di sini. Udah bikin di sini aja. Nah, gitu. Toh pangsa pasarnya sama-sama juga bisa juga kan daerah kampus kan. Ini dekat rumah, jadi nggak usah viewer pagi-pagi pergi. Kalau di rumah sendiri kan Enak. ya maksudnya di tempatnya ini. Terus kita bisa makan kos sewa. Jadi kan ini maksudnya sewanya ya nggak bisa dibilang nggak sewa juga, walaupun kita masukin secara pembukuan ini harus ada uang sewa loh, walaupun ya ke rumah gitu. Tapi kalau di luar ini udah pasti tuh setiap bulan segini, segini, per tahun segini. Nah, di sini ya cuma tinggal nambahin ini, nambahin yang tulsi, ya itu sih gitu teh. Jadi akhirnya nggak usah jauh-jauh, udah di sini aja. Mungkin tempatnya juga enak ya, Pak, nyaman. Terus strategis juga dekat kampus-kampus. Nah itu teh. Lanjut ke diskusinya aja ya, Pak. Ya boleh. Ini tadi mungkin tentang, sekarang kita akan diskusi tentang konsep sama ciri khas yang ada di warung ini mungkin, Pak. Yang ngebedain warung ini sama yang lain itu apa? Yang pertama tempat. Iya. Kan warung di sini di pinggir kalong rata-rata take away, kebanyakan take away. Iya. Banyak itu yang jualan, tapi kebanyakan take away. Ada beberapa yang ada seat, tapi hanya beberapa lah gitu ya, beberapa, kebanyakan take away. Kita menyediakan itu tempat, apalagi kalau lagi kuliah, ya kita juga dulu sempat kuliah gitu, jadi ada suka pengen ada tempat buat seenggaknya ngumpul lah, terusuh kalau udah makan kita ngerjain sesuatu, maksudnya ada tempat. Jadi kalau misalnya take away ke kosan, di kosan lagi, di kosan teman, tapi seenggaknya ada yang ini baru lah, atmosfer baru, kita ngerjain tugas, ada sambil makan. Kafe mewah sih enggak, semuanya ada kursi, bisa kedangnya. Yang kedua, menu. Ini sebenarnya asalnya menunya tuh kue cubit dan mie tulang aja gitu khasnya. Kue cubit di bibir kalong jarang. Iya. Yang nggak sebanyak ayam crispy ya. Iya, ayam geprek biasanya. Nah, tapi kita juga sebagai punya warung harus lihat juga yang paling banyak dibeli di daerah Bibir Kalong itu apa? Kan itu ada tuh datanya. Iya. Yang paling banyak dibeli itu nasi ayam. Iya.
itu hampir berapa hampir 80 atau 70 atau 80%. Bisa ngambil datanya dari e-commerce itu, ya misalnya dari Gojek, GoPay, ada yang di resume keluar tuh yang paling tinggi konsumsi di pinggir kalong, mau itu sama mahasiswa sama order itu ayam tepung, Iya. bukan ayam gorengnya, ayam tepung, ayam crispy, ayam geprek, ya itu masih sekeluarga ayam-ayaman gitu. Nah, akhirnya kita juga buka tuh menunya, makanya ada ayam Iya. sambal hijau tuh ngambil ayam nasi sama ayamnya. Makanan pokok di sini yang paling di daerah sini. Jadi kan ketika kita bikin sesuatu kita harus punya datanya juga. Iya. Kita ambil data, waktu itu asalnya belum ada nasi. Pas searching yang paling tinggi apa sih yang dikonsumsi di daerah Pinggir Kalong? Oh, nasi ayam. Sehingga ada nasi, ada ayam, bumbunya yang pedas-pedas. Nah itu akhirnya adalah itu. Nah, minumannya ya minuman mulai minuman sih standar lah ya, Iya. gitu aja. Nah itu teh. Yang ketiganya konsep yang membedakan mini cafe lah yang tadi saya di awal itu. Iya. Bisa buat kumpul, jadi teman-teman di sini juga ada yang rapat UKM, apa teman-teman UKM UPI, Iya. terus juga ada yang rapat di atas. Bisa ngumpulnya, berapa orang segini, bisa di atas. Terus kayak di sini, sebenarnya ada tempat meeting room kecil-kecilan lah ya. Iya. Nah itu biar teman-teman mahasiswa ya pangsa pasarnya. Jadi kan di sini kebanyakan mahasiswa ya selain mereka. Nah, itu sih tiga itu sih sebenarnya konsep yang membedakan dari kebanyakan yang lain. Iya. Tapi Bapak kan kalau sering lihat juga ada kayak anak SMP, suka Iya, ada. SMP, Jadi target utama di tempat ini tuh nggak cuma mahasiswa aja ya Pak? Pelajar. Pelajar kayak SMP. SMP-nya yang paling dekat di sini sekitar 9, Iya. school, ya itu ya. Tapi kayak karyawan pegawai yang udah kerja ada yang kesini. Kalau pegawai nggak sebanyak mahasiswa sama Mahasiswa. pelajar. Dia biasanya weekend, biasanya malam di sini dia pulang kerja. Nah yang suka sini ya, jadi maaf ya kalau saya datang jam 8 ya apa-apa, soalnya saya keluarnya jam 7 gitu. Nah ini kan jam perjalanannya mungkin jauh, karena ngomong sama temennya. Di sini suka minta waktu kan sini tutup jam 9. Tapi kalau misalnya ada yang tamu ya kita sampai jam 10 biasanya. Jam 9 bisa jam 10 boleh. Oh boleh teh, akhirnya ya itu buat yang kerja itu, yang kerja yang pulangnya malam ya kita sediain waktu, mereka hanya cuma buat refresh udah kerja. Sama teman-temannya. Kadang di sini sesuainya di atas sih, kalau di atas sih nggak keganggu sama yang beli jalan-jalan di sini. Kalau di atas mah ya udah gitu, lebih enak kalau kata saya malam di atas tempatnya. Berarti kalau yang utama banget mah target pasarnya kebanyakan mahasiswa. Karena emang dekat juga ya, Ya. Lokasinya. Lokasinya. Terus Sekarang penduduk di sini kan 70%-nya mahasiswa. mahasiswa ya banyak Kalau di mahasiswa. Fitri sepi. Iya. Kalau Ramadan pada pulang kamu sepi. Iya, benar. Kalau untuk strategi komunikasi pemasarannya, ini kan kemarin kalau nggak salah Bapak tuh sempat bilang ada Instagram sama TikToknya, itu gimana Pak strategi yang dipakai ini? Jadi untuk yang medsos sekarang itu jangan tabu, pokoknya jangan sampai nggak perlu. Iya. Udah ada yang beli, Iya. nggak bisa. Harus tetap zaman itu diikutin karena orang itu kan berubah habit ya. Iya. Dulu kami Facebook tuh, ada Instagram, Facebooknya masih jalan tapi nggak se-hype Instagram. Instagram masih jalan tapi ada TikTok tuh yang lebih baru lagi. Nah akhirnya kan kita harus ngikutin itu, makanya Instagram juga kan yang ada ini sekarang udah mulai di TikTok. Nah di TikTok, yang di TikTok sama di Google Maps juga kita masukin nama insight itu kan untuk teman-teman yang seenggaknya kalau kita lagi googling alamat kan suka muncul tuh alamat terdekat apa ini terdekat. Nah otomatis kita juga suka ngeklik ini kan ada apa di sini dekat dari rumahku cuma berapa meter. Nah juga secara langsung ada broadcast kita. Apalagi di sini kadang-kadang teman-teman mahasiswa yang di belakang sini
alamatnya suka ke sini. Oh. Kan kosannya nggak ada alamatnya di titiknya rumahnya, jadi kadang ke sini suka ada yang ujuk-ujuk, paket, saya ini namanya ini, oh ya udah simpen aja, nanti fotoin aja, ambil di sini. Jadi sore, tadi lagi kuliah, jadi saya pakai alamat ini, oh iya nggak apa-apa. Tapi itu ada keuntungan kitanya, jadi dikenal sama orang. Iya. Nah, karena dia di kosan saya nggak ada di Google-nya, jadi saya ikutin yang A aja di sini. Oh iya, boleh. Jadi ada beberapa orang dia tahu ke sini karena saya masang di Google itu alamat warung ini. Jadi orang nyari mau pesen Gojek atau mau pesen apa gitu ya. Dia kan pasti terdekat yang pesannya nggak ada di Google Map, dia akan ke sini. Sehingga itu membantu, kan namanya promosi itu pengenalan. Jadi dia mengenal, oh ternyata ada warung ini ya, saya juga baru tahu ya itu keuntungan. Terus kita kan nggak bayar, maksudnya gratis kan. Terus itu lifetime, maksudnya nggak ada expirednya, masih dibuka aja terus. TikTok juga sama. Kalau TikTok sih baru-baru ini kan saya memang harus ngikutin lah saingannya untuk pengenalan. Enak aja kalau orang nggak tahu kan nggak bisa. Jadi harus saingannya ada orangnya tahu, udah tahu nanti mengenal nyobain. Berarti untuk platform yang digunakannya Instagram sama TikTok aja? Ya, kalau di YouTube belum Pak? Belum, di YouTube belum. Kalau mungkin buat promosi sebagai komunikasi mungkin ada yang dari mulut ke mulut, itu dilakukan juga sama orang? Kalau mulut ke mulut yang sekarang saya nggak tahu sih secara langsungnya, tapi biasanya teman-teman yang mahasiswa ke sini, besoknya ke sini lagi sudah bawa temannya. Sudah bawa temannya. Kalau teman-teman saya tahu, saya mau ajak ini kemarin ini ya, nah itu ada mulut ke mulut. Mungkin circle-nya tertentu ya saya, jadi ketika bawa ini teman ini. Kalau di medsos, kalau di itu akan menjelar ke setiap lapisan. Kalau dari punya pelanggan itu konten yang kayak gimana gitu Pak? Yang di apa? Yang lebih menarik konsumen, kayak misalnya konten yang di-upload di TikTok atau di Instagram gitu tuh? Kalau di TikTok yang suka banyak viewernya atau like-nya ya, kalau sudah ada ayat emosional misalnya si lagu sama si videonya harus nyambung. Itu orang akan senang. Kayak saya bisa posting, ada nih berkeluarga datang ke sini bawa anak kecil, terus saya bikin diposting, tapi lagunya kayak main family, nah itu yang main surga tuh kan gitu kan, itu akan lebih ini keluarga. Nah, itu orang akan lebih banyak viewernya daripada hanya foto makan terus lagi kata gitu ya. Lebih monoton ya pesannya. Tapi kalau misalnya ada kayaknya tuh ada bercerita tuh si lagu yang, cuman susahnya kan kita milih lagunya, lagu itu namanya itu lagunya naonnya, itu kesulitannya. Tapi yang selama ini konten sama lagu kalau nyambung itu akan lebih suka, terus kayaknya nontonnya sampai akhir gitu, ada bercerita kan. Kita kalau sama hanya posting makanan, hanya cuma dikasih lagu juga tuh, viewernya nggak sebanyak yang yang ada tag-nya lah. Kalau untuk promosi atau intinya untuk mempromosikan warung ini, itu Bapak pernah menggunakan page ads atau kolaborasi dengan food influencer atau belum? Belum. Berarti pure dari Bapak sendiri? Itu saya sendiri kan. Kalau untuk yang mengelola kayak akun sosmed dan lain-lainnya itu juga Bapak yang kelola? Tapi nggak ada yang bantu atau gimana? Ada, jadi ada ponakan, tapi jarang, apalagi yang bantu di sini kan masih kuliah, jadi lagi nyusul. Jadi kalau misalnya di kampus suka di sini, di kampus suka di sini bantuin. Jadi yang kalau siang ini saya sendiri, nanti anak-anak pulang bantuin, pulang istri pulang juga bantuin sama ponakan. Belum ada orang lain keluarga yang ada di sini. Tapi kalau untuk sesuai mah Bapak sendiri? Saya sendiri yang pegang. Kalau untuk membangun brand image mungkin Pak Citra merek yang ada di kafe ini, buat nanti dikenalnya tuh ini lebih unggul, itu gimana caranya? Sebenarnya itu pelayanan sama kesan apa sih namanya, pengalaman
Iya. orang kesini jadi punya cerita. Kadang ada yang kesini, anak kecilnya sering kesini, mamanya nggak pernah belanja, Oh. hanya cuma pengen lihat ikan, Iya, karena mau lihat ikan, gitu. bagus ya Pak, enak dilihat juga. Jadi kan itu anaknya yang mau kesini kan jadi mamanya beli. Awalnya dia beli suka di sini beli kentang, beli makan. Jadi seenggaknya ada nilai lebih yang di sini ada apa dapat apa ada ikan. Jadi ada beberapa keluarga yang gara-gara anaknya tuh di sini hanya itu. Oh, misalnya lewat di situ belok karena dia tahu ada ikan. Oh, Belok ke sini. Terus mamahnya jadinya beli. Oh, iya. Mau beli ini, oh iya teh. Jadi saya sambil nunggu ini makan di sini. Itu salah satu yang bisa menarik yang kita gunakan pelanggan. Tapi pasar-pasarnya nggak mamahnya, gitu. Maksud anaknya yang kesini, Iya. anaknya mah sebenarnya ditawarin jajan, nggak juga dia enggak. oh, Tapi mamanya beli gitu, Iya. suka beli. Dede mau apa? Mau ini. Nah, sebenarnya ada nilai pengalaman. iya. Kalau anak kecil aja udah punya pengalaman seperti itu, jadi dia pengen kembali. Kalau orang yang lebih gede, dia akan lebih pengalaman. Oh ya, sana aja juga dia sampai nongkrong, Iya. nggak cuma take away. Nah, sehingga itu ada poin pentingnya yang kita bisa berikan tanpa kita harus banyak keluar kos atau biaya. Kan beda lagi kalau influencer atau misalnya iklan Iya. ini per harinya kan berapa, kadang sekali postingnya jadi berapa, ada yang bagi hasil misalnya kalau misalnya dari agak berat. Tapi buat kita yang UMKM baru segini belum bisa lah kalau begitu belum bisa kayak yang udah pada video-video dia bikin podcast atau apa belum. Tidak melakukan itu saya. Iya. Kalau bisa dilakukan sendiri, lakukan aja ya Pak. Belajar. Kalau untuk program diskon, program promosi kayak diskon bagi menu loyalty card itu diterapkan atau enggak Pak? Nah, kalau diskon diterapkan. Oke. Diskon yang paling dari beberapa program itu diskon itu paling menarik orang. Iya. Bisa promo untuk seenggaknya pengenalan nanti dilakukan. Itu untuk aplikasinya kapan dan apa yang menentukan misal kita harus mengadakan program diskon sekarang atau di bulan ini tanggal segini Pak? Ya biasanya nyari momen. Misalnya di bulan ini nih strateginya sih banyak yang jadi diskonnya misalnya kalau 50.000 diskon 10%. Oh iya. Tidak harga per harga langsung diskon ya. Maka itu akan membantu sehingga orang yang beli juga dia akan mencoba produk kita yang lain kan. Kalau cuma diskonnya misalnya coklat saya diskon nih, Iya. jarang tuh mau yang lain lagi nyobain. Tapi kalau misalnya per 25.000 kan coklatnya 8.000, jadi lah nyobain yang lain lah, seenggaknya dia akan mencoba trigger yang lain. Nah, itu Kalau untuk mengenalkan interaksi, makanan yang lain. iya. Kalau untuk interaksi sama hubungan Bapak sebagai penjual sama pelanggan itu kayak gimana Pak? Untuk membangun citra baik kafe ini? Kalau misalnya sama pelanggan kita after sell gitu ya, ada ini. Iya. Saya belum pernah melakukan itu. Kita hanya misalnya punya WA beberapa teman pelanggan, paling saya suka posting status, Iya. terus mereka juga suka posting status, paling komennya di situ. Oh, Misalnya ada yang kemarin anak UPI tuh baru pada wisudaan, ada 5 orang lah yang suka itu pada wisuda. iya. Ya Pak, aku nggak bisa lagi jajan deh, sekarang sudah di Bekasi, udah di Karawang, udah pada pulang. Ya udah nanti kalau ke Bandung main di sini. Ya, nanti kalau ke Bandung main di sini. Jadi hanya komunikasinya ketika update status, kita bisa jamin masuk Iya. seenggaknya. Lagi apa teh? Lagi ngerjain apa nih? Lagi nyari kerja lah. Beberapa itu jadi dari WA sih, cuma dari WA teh. Kadang beberapa teman-teman suka WA, saya lagi di Cimahi mau makan, kenapa saya di situ tuh di belakang Oh iya. bikinnya sekarang teh, nanti saya WA, saya udah nyampe sini, jadi makan di sini. Nah, dan beberapa tuh saya komunikasinya ya, saya nggak langsung japri, nggak, cuma status di WA baru kita, sehingga masih ada komunikasi. Jadi beberapa teman-teman yang masih muda itu ya komunikasinya itu dari status aja. Jadi mereka juga nanya, buka teh, atau misalnya ini masih tutup. Tapi kalau misalnya mereka mau WA,
udah pada pesan nggak? Pesan apa? Kalau udah ready masuk dibikinin mau ini oh ada itu mah. Ya kayak gini lah masih tutup bisa aja masuk aja gitu. Oh iya. Jadi untuk beberapa temen yang punya kontaknya kayak teman-teman gitu Lewat WA. lewat WA ya itu komunikasinya. Tapi kalau misalnya ada pelanggan yang ngeluh sampai sekarang ada nggak Pak? Misal pelanggan ngeluh atau kayak Kalau gimana? yang ngeluh di langsung sini belum ada alhamdulillah. Tapi yang di platform Gojek pernah salah apa namanya? Salah bawa. Oh, salah bawa pesanan. Itu nanganinya gimana Pak? Nah, kalau yang pertama kan barangnya nggak dibalikin lagi, kita nggak gantiin, cuman kita minta maaf. Ya itu kan sebenarnya si Mang Gojeknya juga nggak lihat-lihat juga, gitu. Kadang-kadang kita kan ada beberapa bungkus nih, kita pesanan teh. Nah, kita juga nanya itu teh yang mana sebenarnya teh, cuman makanya tuh, soalnya yang satunya lagi kan kalau ketukar mah protes ya itu teh enggak, jadi kalau saya salah baca di apa di pesanan atau ketukar di sini. Nah tapi seenggaknya kan udah terjadi kesalahan, jadi akhirnya kita ya minta maaf walaupun ya dimarahin ya apa gimana resiko ya Pak itu. Saya mah nggak pesan ini. Nah ini jadi ke situ lah gitu. Saya udah marahin si Mang Gojeknya gini. Nah, ya dikasih lah itu kalau ada pelanggan di punggung kita. Sebenarnya jadi aware kita akan lebih hati-hati ke depannya. Tapi itu berarti berapa kali Pak kejadian kayak gitu? Sering atau? Itu yang pertama kali. Pertama kalinya. Kalau yang kedua bukan ketukar, tapi si mie-nya kematangan. Oh. Jadi dulu kita packagingnya setelah jus itu kan pakai plastik lagi. Pengennya biar hangat sampai sana masih bisa dimakan, karena kan jauh tuh mesennya. Tahunya kan kalau mie di plastikin lagi masih panasnya kan di dalam. Sampai sana 4 menit bisa gitu. Nah dari situ akhirnya nggak pakai tuh, nggak pakai di double, ya udah, fokus aja lah smoke, jadi biar ke angin. Nah itu juga kan jadi kita tahu ternyata lebih rapi, lebih tetap hangat, tapi salah ternyata. Karena itu kan masih terjadi proses cooking panas kan masih di plastik. Sampai sana dia protes, banyak yang ini matang lah kalau kita dari itu nggak pernah pakai lagi. Jadi step dari waktu ke waktu itu ya kita juga belajar, ini nggak boleh nih gini, ada pelanggan yang nggak suka nih, ternyata salah. Walaupun yang lainnya misalnya nggak masalah, tapi kalau ada masalah satu kita ngikutin yang masalahnya, akhirnya biar yang lainnya nggak protes, yang maksudnya nggak ada keluhan gitu kayak. Nah gitu. Itu sih dua yang langsung japri langsung telepon gitu. Berarti udah pakai platform Gojek juga ya Pak? Iya, Gojek ada. Ya ada Shopee. Oh. Kalau untuk pelatihan mungkin kan ada mungkin manajemen komunikasi internal. Kayak tadi Bapak yang ngelola ini kan Bapak sama keluarga, mungkin ada pelatihan kayak gimana cara berperilaku ke pelanggan atau cara menyediakan menu dan lain-lain, itu ada nggak Pak? Nah untuk yang secara ini enggak, cuma saya ngelihatnya pertama harus ramah tuh. Kan kadang anak-anak SMA kan kalau itu malu gitu ya. Usah malu belajar jadi malu, akhirnya mau kesini walaupun kadang nggak senyum gitu ya. Tapi saya nanya kalau sama yang datang itu pelanggan bisa senyum, bisa ramah, nah itu kalau pernah sama anak sama ponakan ya, jadi kita dikasihnya sambil jalan aja, nggak pernah sih ada kelas misalnya yuk ini enggak pernah, tapi sambil kita jalan di sini udah bantuin ini harus bersih, kalau ada kotor di sini lap dulu sebelum dikasih, terus lihat dulu ini buat yang mana yang makannya ini atau yang di sana salah, nah ini harus dilatih sebelum diambil ya. Kadang-kadang lagi siapin ini yo kalau dia datang sini balik lagi. Itu buat yang di mana? Oh iya. Itu yang di saung. Oh iya. Itu membantu lebih cepat juga Pak. Jadi sambil jalan aja ini ya. Apa namanya? Mengajarnya edukasinya. Kalau untuk tadi strategi pemasaran digital mungkin strategi digital kayak TikTok, Instagram yang dipakai itu
Itu evaluasi sama tantangannya kayak gimana Pak? Kalau misalnya di TikTok nih, maksudnya medsos, yang paling berhasil karena kita bosen posting. Oh iya pasti. Bingung maksudnya. Tapi harus itu kadang kan viewernya tuh kadang yang kemarin nggak lihat baru masuk hanya gitu juga ya, itu harus konsisten gitu. Tapi benar makanya yang namanya harus kata orang Sunda harus jenuh, harus terus gitu, nggak bisa seminggu ini wah lagi posting sana hilang posting lagi. Kalau untuk yang jualan mah emang dia harus bikin aja terus, sehingga hari ini dia hanya cuma ngeliat, besok juga mau masih ngeliat, terus akhirnya ada di sini kan kita juga suka gitu nih postingan ini, ini tukang ini maksudnya ngirim lagi tuh tiap hari. Kita juga kadang-kadang pengen nyobain deh, biasa aja kalau bisa pulang ini ya beli stream mampir dulu nggak beli, ini yang di kasihnya begini, hanya untuk mencoba aja. Nah nanti kan kalau misalnya enak pasti ngasih tahu istri atau ini beli di sini ininya enak, sehingga tantangan yang terberatnya yaitu jangan jenuh, terus harus. Yang bikin jenuh itu kan kita harus bikin konsep deh. Iya. Aduh, yang gimana ya? Misalnya nyari makan lagi, atau yang bikin lagi masak. Kan kalau jualannya cuma itu aja, lagi masak, lagi ada yang makan. Kitanya kan suka bikin, ini kemarin bosen lah. Tapi seharusnya emang nggak boleh ada kata-kata bosen, kirimin aja gitu. Terus nanti juga ada kita ngelihat postingan orang lain juga copy paste, yang itu bikin gini, bagus juga ya gitu. Jadi harus nyari pembanding tuh ya, harus lihat punya postingan yang lain yang seirisan lah, ini tukang dagang ini. Saya juga suka lihat yang pakai influencer kan bagus-bagus ya. Iya. Ini pakai influencer. Teman juga ada sama ini pakai influencer. Bayar saya ini posting sekian. Tapi saya belum tertarik di situ. Masih bisa. Karena ada biaya tambahan yang keluar. Terus belum menjamin juga ya Pak? Belum. Ya, sama aja maksudnya. Ya, betul. Berarti itu setiap upload itu ada jadwal uploadnya gitu, misal dalam satu minggu itu 1 kali upload, 2 kali atau 3 kali di jadwal gitu? Di jadwalnya sehari tuh harus ada yang diupload ya? Oh berarti per hari? Per hari ya. Per hari itu pokoknya mau buat cerita ada kucing di sini, siapa jualin kucing, udah ke situ. Pokoknya ada yang seringannya saya upload aja tiap hari gitu. Dah. Kalau untuk keberhasilan dari strategi yang tadi dijelaskan itu indikatornya apa Pak? Biasanya, tapi kan saya nggak pernah nanya, lihat dari mana, gitu ya nggak pernah nanya. Tapi seenggaknya ada view terus nanya alamat, terus kadang ada yang baru datang, kadang saya juga nggak tahu gitu. Cuma ditanya dari mana, dari sini. Kalau mahasiswa kita pasti dari mana, sama kosnya di sini lah, saya boleh naik. Kalau ada yang lagi jauh ini kayaknya dari situ ya gitu. Nah, tapi saya nggak pernah nanya sih, makanya belum tahu sih sebenarnya. Saya juga ini dari TikTok bisa ngelain berapa persen gitu ya, atau misalnya lebih banyak teman-teman yang datang ke sini terus ngajak temennya. Nah itu belum sempat gitu. Tapi efeknya itu lumayan karena ada beberapa kita akan tahu misalnya teman-teman yang mesen yang jauh nih. Pas saya lihat story-nya, si ini ngelihat status, terus dia pesen. Berarti kan dia tertarik ketika lihat status kita gitu. Ini jadi terus, makanya harus rajin ya. Udah posting aja. Gak apa-apa, mungkin konsepnya belum juga nggak apa-apa. Udah capek kalau sampai konsep teh. Iya. Aduh, jadinya jadinya teh nggak diposting. Saya kan sempet gitu. Asalnya karena pengen ada konsep cerita. Tapi akhirnya malah jadi kebuaran lah, nggak produktif gitu. Akhirnya coba aja posting, kita bercerita, terus lihat juga posting yang lain juga gitu ya. Yang lain juga biasa aja, tapi mereka rutin yang dilakukan rutin. Karena rutin orang sering lihat kan, dia akan jadi kemarin mah ada ini, sekarang ini gitu.
Yang penting rutin aja ya Pak. Rutin Kalau ya, masalah konsep mah nanti Nanti aja lagi bisa aja. ketika ada tema ini ya udah, kalau lagi nggak ada konsep standar ya udah apa standar gitu. apa aja yang ada asal Apa aja yang ada, yang upload. Nah, tujuannya kan untuk menawarkan ya, untuk memberitahu dengan tujuan itu aja, kita mau punya produk ini, terus kita sekarang lagi buka. Itu yang sekarang dilakukan. Kalau tadi kan strategi pemasarannya udah dijelasin juga. Kalau untuk pengembangan strategi pemasaran ke depan mungkin untuk memajukan tempat ini tuh apa Pak? Nah. Kalau dari Bapak? Saya pengen buka di depan di jalan di Cawang Girang yang Oh. mobilitasnya tinggi. Lebih ramai. Nah, kan kalau lagi long-long itu buat belok tuh orang akan lebih lebih kesempatannya tuh akan lebih gede lah, kemungkinan orang untuk mampir. Kalau di sini kan banyak orang tapi kan di belakang butuh tuh, Iya. hanya aja ke UPI ya. Iya. Sehingga pengen karena saya sempat juga lihat dengar kan suka nonton YouTube juga ya yang bikin UMKM Iya. kan bilang tuh, nah sebelum mau jual sesuatu tempat 3 kali itu disebut tempat. Karena ketika tempatnya strategis, orang kan banyak yang lewat atau orang banyak yang mampir, itu kan kesempatan untuk orang untuk beli atau stay ke situ hanya untuk istirahat saja, bukan kopi atau kan lebih tinggi daripada di dalam seperti ini. Iya. Walaupun di sini alhamdulillah gitu ada ya yang beli gitu ya, ramai, tapi seenggaknya ada cita-cita tuh di depan, pengen di depan. Tapi kan sepanjang jalan kalau bilang itu iya. Terus yang dekat pintu masuk UPI kan ada yang nawarin tuh, teman mau nggak dapat setahun 80, tahun 80, terus luasnya nggak begitu luas, hanya bisa buat 2 meja mungkin. Soalnya emang pas nanya-nanya emang segitu standarnya, yang toko-toko yang kayak depan koramnya tuh ada pisang crispy, pisang Bandung, sebelahnya yang bakso apa itu, Iya yang yang baru itu. keriting itu, bakso yang harganya itu makanya yang di depan. Kalau yang bisa bertahan tahun kedua tuh udah hebat yang jual-jual di depan. Kadang-kadang tahun kedua tuh udah ganti Iya. yang jual karena harganya sewanya naik pasti, itu cedera. Nah itu sih makanya yang bikin kalau depan tuh gitu. Terus luasnya ya segitu gitu Iya. ya. Tapi pengen sih punya tempatnya. Jalur utama lah, jalan utama gitu. Cita-cita pengembangan. Banyak yang lalu-lalang. Iya, lihat gitu. juga. Emang kalau dari strategi pemasaran mah lihatnya dari lokasi yang strategis itu sangat berdampak Pak. Orang lewat, promosinya nggak perlu ini juga, dia udah ketika lewat itu kan ngeliat nih buat jualan mau. Kalau di sini kan yang lewat, kalau yang ke temennya atau lagi berkunjung ke temennya diajak tokennya, kalau lihat di TikTok, di sosmed, ya baru kan di sini. Iya. Nah, orang yang tidak tersentuh itu nggak dapat tuh kalau yang di dalam, buat yang jualan-jualan di dalam. Tapi kalau yang di luar dapat tuh, walaupun nggak niat dia nggak lihat session Iya. juga, tapi dia yang lewat, kayak dia Iya benar. belok nah kan gitu. Iya. Kalau kita itu sih tempat penting lah. Gitu. Mungkin udah Bapak segitu dulu. Oke, Karena ya. tadi dari digital marketingnya udah dapet, terus tantangannya udah, interaksi juga udah semua terjawab sama Bapak. Oke, siap. Mungkin segitu dulu diskusinya. Makasih banyak Bapak Ya, sebelumnya sama-sama. mau mengganggu waktunya. Semoga mungkin lebih banyak dikenal lagi sama banyak orang. Amin. Juga bantuannya. Amin. semoga- Sama. Dan juga semoga lancar, Iya. kuliahnya cepat beres. Amin. Lancar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One is the loneliest number that you'll